Shalom Bapak Ibu sekalian, kita telah sampai di akhir tahun 2023, yaitu bulan Desember. Bulan yang dimana kita akan memperingati akan kelahiran Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebagaimana akan kelahiran Yesus yang dinubuatkan ratusan tahun sebelum peristiwa Natal itu terjadi. Maka hari ini kita akan sama-sama melihat juga dari kitab Yesaya pasal yang ke-45, di mana Tuhan sudah berfirman 200 tahun sebelum peristiwa di mana Kores mengalahkan akan Babel, kemudian membebaskan bangsa Israel dan membawa bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Inilah yang kita akan sama-sama renungkan hari ini dari kitab Yesaya pasal yang ke-45. Dan sebelumnya, saudara, sebagaimana biasa, selalu menghimbau saudara untuk membaca Alkitab terlebih dahulu. Kemudian saudara bisa juga membaca tulisan Gemah. Kemudian saudara mendengarkan akan refleksi daripada Gemah ini. Sehingga semua pengetahuan itu menjadi lengkap di dalam akan renungan harian saudara. Mari kita sama-sama berdoa minta pimpinan Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan akan firman yang kami renungkan hari ini. Tentang bagaimana Tuhan menyertai, Tuhan sudah berfirman dan Tuhan sendiri akan menggenapi. Kami boleh terus percaya dan beriman kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kitab Yesaya pasal 45, saya bacakan ayat 1 sampai ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Inilah firman-Ku kepada orang yang Kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya Kupegang, supaya Aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya Aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa Akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Saudara sekalian, 200 tahun sebelum akan Kores mengalahkan dan memerintah di Babel, Tuhan sudah bernubuat, Tuhan sudah berjanji kepada umatnya, dan bahwa Tuhan akan membebaskan mereka dari pembuangan. Nah saudara, kemudian ini betul-betul Tuhan genapi. Firman Tuhan kita bisa pegang, janji Tuhan kita bisa pegang, penyertaan Tuhan senantiasa menyertai kita, umat pilihan Tuhan, orang yang diurapi oleh Tuhan. Nah saudara sekalian, di dalam kehidupan kita banyak sekali firman Tuhan yang kita dengar, yang kita renungkan setiap hari, banyak sekali. Dan apakah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya kepada akan perkataan daripada Tuhan, bahwa Tuhan akan memimpin kita. Misalnya saudara yang banyak kita hafal, ya, Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita apakah senantiasa percaya Tuhan itu adalah gembala daripada kita di dalam kehidupan kita. Dan saudara, semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita ini, kita percaya Tuhan itu mengetahui, Tuhan itu tahu ya bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Dan jangan lupa saudara sekalian, Tuhan menjadikan kita umat pilihan Tuhan, Tuhan menjadikan kita anak kesayangannya, dan Dia akan menyertai kita. Namun saudara, setiap kali firman Tuhan kita bacakan, ya Tuhan juga menuntut anak-anak Tuhan juga hidup di dalam kebenaran. Tidak bisa saudara, kita itu hidup sembarangan di hadapan Tuhan, kita hidup berdosa di hadapan Tuhan, tapi kita minta Tuhan selalu menyertai dan menolong kita di dalam setiap keadaan. Nah saudara, kita juga harus tahu bahwa Tuhan mengasihi kita, tapi Tuhan juga Maha Adil. Dan yang paling penting hari ini saudara yang kita mau renungkan, bahwa Tuhan memegang janjinya. Kita bisa memegang teguh firman Tuhan. Dan semua itu Tuhan lakukan saudara, kalau kita baca di dalam Yesaya 45 ini, kita bisa melihat ya bahwa Tuhan selalu berkata,
supaya engkau tahu, akulah Tuhan, Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Dan di dalam ayat yang kelima juga dia katakan, akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Kecuali aku, tidak ada Allah. Nah, saudara, sepanjang akan pasal 45 ini kita baca, selalu Tuhan mengatakan, supaya engkau tahu, akulah Tuhan, Yehova, Yahweh, Allah daripada orang-orang anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan nubuatkan. Saudara, saya sendiri secara pribadi banyak mengalami akan penyertaan daripada pimpinan Tuhan. Ketika kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat, ya kemudian kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, dan Tuhan membuka jalannya. Satu kali, saudara, saya ketika saya di Sydney, saya tinggal, kemudian saya balik ke Indonesia. Ya biasanya setahun sekali atau 2 kali saya balik ke Indonesia untuk kebutuhan rapat, konven gitu ya, atau berlibur. Nah, saudara, saya biasanya titip KTP saya ke teman gitu. Satu kali saya waktu pas mau datang, saya cari KTP saya di Sydney, KTP saya di mana ya? Saya nggak tahu ada di mana. Kemudian saya ingat, saya ada titip di teman. Kemudian saya telepon teman. Ya, saya bilang, Pak, apakah KTP saya ada di Bapak? Dia bilang, nggak ada Pak, nggak ada, saya nggak pernah. Saya bilang, aduh, kayaknya saya ingat saya titip di Bapak. Dia bilang, nggak ada. Terus saya bingung gitu ya, padahal saya mau perpanjang ini. Kalau balik ke Jakarta, saya mau perpanjang SIM saya. Nah, kalau tanpa KTP, gimana saya perpanjang SIM? Nah, akhirnya saya berdoa. Di malam itu saya berdoa, saudara. Dan kemudian saudara percaya atau tidak, ini pengalaman pribadi, merupakan seperti penglihatan begitu bahwa teman saya itu berjalan, masuk ke kamarnya, buka lemarinya, tarik laci yang ada di dalam lemari itu, kemudian dia ambil KTP saya dari sana. Nah, saudara, kemudian tiba-tiba penglihatan itu hilang. Saya nggak lihat lagi. Nah, saya kemudian WhatsApp ya teman ini. Saya bilang, apakah di kamar kamu ada lemari? Ada lacinya, kemudian coba bisa enggak? Kalau ada, ya coba kamu lihat KTP saya ada di sana enggak? Saudara, 5 menit kemudian, enggak lama, dia balas WhatsApp saya. Kemudian dia bilang, Pak Pendeta, kenapa bisa tahu KTP-nya ada di sana? Saya bilang, ada enggak di sana? Dia bilang, iya ada di sana. Ya, dia, sorry saya lupa loh, pernah dititipin ke saya. Nah, saudara sekalian, Tuhan sungguh luar biasa ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan dan kita buntu gitu ya. Ini di mana Tuhan? Kenapa KTP-nya bisa nggak ada? Saya mau pulang, saya mau perpanjang SIM saya. Dan Tuhan berikan akan penglihatan itu dan kemudian ternyata benar ada di sana di teman saya yang tadinya mengatakan nggak ada ya. Nah, saudara sekalian, kiranya Tuhan senantiasa menguatkan kita. Saya percaya seringkali kita berada di dalam keadaan yang kita tidak mengerti, kita sulit sekali ya. Kita sudah berusaha namun mungkin jalan yang belum terlihat. Marilah saya mengajak kita, percayalah kepada Tuhan, pimpinan, penyertaan Tuhan. Kita lakukan yang terbaik yang bisa kita kerjakan di dalam pekerjaan. Ayo bekerja dengan rajin, bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan inisiatif, penuh inovasi, kreativitas, dan kita berusaha melakukan yang terbaik. Minta hikmat daripada Tuhan. Ketika kita bekerja, kita berusaha juga berbisnis, kita juga minta tolong. Tuhan berikan kita jalan-jalan keluar yang baik, bagaimana kita harus melakukan bisnis dengan baik. Dunia sudah berubah, cara berbisnis berbeda. Nah, kita minta hikmat daripada Tuhan. Kita tidak bermalas-malasan atau menunggu dan tidak berbuat apa-apa dan berdoa. Kita berdoa dan kita berusaha. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai kita semuanya, saudara. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa bersama-sama, minta pimpinan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sekali lagi menguatkan kami. Tuhan berfirman, Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Engkau berjanji akan menyertai kami senantiasa. Maka kami percaya Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan akan melakukan apa yang Tuhan sudah firmankan. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk
anugerah, penyertaan, pemeliharaan daripada Tuhan di dalam setiap aspek hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati saudara.